Biasakan menonton video sampai selesai. Keuntungan dari budidaya tanaman ini seperti apa, cara budidayanya seperti apa, kemudian proses pemasarannya seperti apa, dan manfaat dari buah ini seperti apa. Oleh karenanya, simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham daripada proses budidaya tanaman ini ya teman-teman. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong. Ini adalah posisi petikan pertama terong Mustang ya. Ini sudah selesai, tapi untuk kesempatan kali ini saya tidak akan mereview atau menjelaskan tentang terong ya teman-teman. Tapi yang akan saya jelaskan adalah ini dia ya teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Ini adalah buah pokak ya teman-teman. Ini buah pokak. Mungkin kedengaran terlihat sepele ya teman-teman di hadapan teman-teman petani semua. Tapi satu hal yang akan saya jelaskan pada video kali ini semoga menjadikan inspirasi untuk teman-teman petani seluruh Nusantara tentang manfaat dan keuntungan daripada kita budidaya tanaman pokak ya teman-teman. Ini memang bentuknya sekilas seperti lencak ya teman-teman. Kalau bahasa saya di sini disebutnya dengan pokak atau takokak ya teman-teman. Nah, kemudian tanaman pokak ini kenapa saya budidayakan? Sebetulnya budidaya tanaman pokak awalnya saya menanam hanya sekitar 100 pohon ya teman-teman. Dengan asumsi atau target saya adalah nanti akan saya sambung pucuk dengan tanaman terong ya teman-teman. Tetapi ternyata setelah saya tanam di posisi 100 pohon tersebut, saya karena tidak sempat untuk melakukan sambung pucuk daripada pohon terong kepada pohon pokak ini, akhirnya ini berbuah ya teman-teman. Dan dalam 2 minggu sekali saya bisa menghasilkan sekitar 10 kg daripada tanaman pokak ini ya teman-teman. Dan kemudian ternyata setelah saya panen, banyak pesanan atau banyak orang yang kemudian menghubungi saya bahwa tanaman pokak ini memang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena penyakit daripada prostat ya teman-teman, atau susah buang air kecil ya. Tanaman pokak dipercaya bisa mengatasi penyakit prostat dan kemudian asam lambung dan darah tinggi ya teman-teman, terutama sulit dalam buang air besar ya teman-teman. Jadi buah ini dipercaya untuk mengatasi itu semua ya teman-teman. Dan buah ini dipandang sepele, dianggap remeh, tapi memang khasiatnya luar biasa, sehingga di daerah saya, di pasaran di daerah saya teman-teman, buah ini sangat laku di pasaran. Dan kalaupun kita memiliki buah seperti ini bisa langsung kita menjualnya di rumah, karena pengepul ada yang ngambil, atau kemudian yang memiliki penyakit yang tadi saya jelaskan, dia biasanya memesannya secara langsung ya teman-teman seperti itu. Dan kemudian saya pun berpikir bahwa tadinya mau saya tebang, ternyata banyak yang membutuhkan, akhirnya saya jual ya teman-teman dengan harga posisi 1 kg. Untuk pesanan ini adalah sekitar Rp50.000 ya teman-teman 1 kg. Dan kemudian untuk di kalangan pengepul ini Rp30.000 ya teman-teman untuk 1 kg. Dan akhirnya saya tidak jadi untuk menebang atau membunuh tanaman pokak ini, karena memang saya tadinya mau sambung pucuk terhadap terong ya teman-teman. Tetapi dan akhirnya saya biarkan ya teman-teman. Oke, kita langsung ke tanaman budidaya pokak yang saya miliki ya teman-teman. Karena memang ini di pinggiran pohon terong, di tempat budidaya tanaman terong yang saya miliki, dan ini tidak mengganggu daripada populasi tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Oke, kita langsung ke tanaman pokak yang kita miliki ya teman-teman. Ini dia ya teman-teman tanaman pokaknya. Ini hanya di pinggiran pohon terong, di pinggiran pohon daripada kebun yang saya miliki untuk budidaya tanaman terong ataupun tanaman cabai. Jadi posisi tanaman pokak ini dia bebas perawatan ya teman-teman. Bebas perawatan sekali tanam, tetapi dia dengan relatif usia yang lama sekali ya teman-teman.
dengan saya tidak melakukan penyepraian ataupun tidak melakukan pemupukan pun memang tanamannya subur ya teman-teman. Bisa teman-teman simak dari ujung sini sampai ke ujung sana, setiap pinggiran. Dari ujung sini sampai ke ujung sana ya teman-teman. Nih, tiap pinggir. Tuh sampai ke sana. Di pasaran pun ya teman-teman, di pasar ini biasanya banyak orang pengepul yang kemudian membawanya ke pasar untuk menjualnya langsung di pasar ya teman-teman. Tapi untuk zaman sekarang ya teman-teman, dengan segala kemudahan untuk proses penjualan, untuk proses pemasaran, bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman ini pun tidak semestinya teman-teman bingung atau pusing untuk melakukan pemasarannya ya teman-teman. Karena memang untuk di daerah manapun saya percaya dan yakin zaman sekarang tidak ada yang tidak bisa menghasilkan uang daripada budidaya tanaman yang memang itu cenderung dibutuhkan oleh masyarakat ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak. Ini dulunya saya tanam sengaja tidak pernah saya review, tidak pernah saya buat videonya, karena memang ini sebetulnya hanya ingin sambung pucuk dengan terong ya. Tapi dengan kesuburan seperti ini dan kita bisa menghasilkan nilai plus, uang tambahan daripada pokak ini, berarti kalau minimal 100 pohon saya bisa menghasilkan 10 kg dengan rata-rata kita 30.000 300.000 per 2 minggu sekali ya teman-teman. Ini adalah merupakan nilai plus yang dapat kita peroleh daripada penghasilan selain daripada tanaman terong atau tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Ini nanti setelah 2 minggu ini siap petik ya teman-teman, dengan bentuk seperti ini. Ini bunganya seperti ini. Dan posisi kemarau, posisi musim hujan ini tidak terjadi masalah ya teman-teman. Ini akan cenderung tetap tumbuh subur tanpa kita melakukan perawatan pun. Jadi cenderung lebih aman, lebih bagus ketimbang daripada kita melakukan perawatan sama seperti pohon cabai ya teman-teman. Kalau pohon cabai atau pohon terong kita kan minimal seminggu sekali harus melakukan perawatan, penyepraian, pemupukan ulang. Tapi untuk tanaman pokak ini sendiri ya, dia tetap bisa menghasilkan dan tetap bisa produktif bagus luar biasa sampai kita melakukan panen beberapa kali pun ya teman-teman. Jadi semoga saya memberikan inspirasi ya bagi teman-teman yang kemudian ingin membudidayakan lahan kosong ditanami pokak ya, di sela-sela daripada budidaya tanaman terong dan cabai. Terlebih bagi teman-teman yang posisinya ada yang di Kalimantan atau yang memang pulau-pulau yang masih banyak sawitnya, itu di bawah pohon sawit ini akan cenderung lebih bagus ya teman-teman, lebih bagus dan lebih subur ya teman-teman. Memang untuk video kali ini memang sedikit agak di luar daripada konten biasanya atau video biasanya yang sering saya bagikan kepada teman-teman ya. Tapi toh tidak ada salahnya kalau memang bermanfaat dan bisa mendongkrak daripada taraf ekonomi atau penghasilan yang teman-teman miliki sebelumnya ya teman-teman. Dalam arti jika teman-teman budidayakan tanaman terong ataupun tanaman cabai pun itu menghasilkan akan semakin lebih baik, semakin lebih bagus, mendongkrak penghasilan ditambah daripada budidaya tanaman pokak yang bebas perawatan ya teman-teman. Kemudian untuk proses penanamannya seperti apa? Sebetulnya mudah ya teman-teman. Untuk proses penanaman pokak ini kita ambil buah yang matang, kemudian semai seperti biasa, sama seperti kita menyemai terong atau menyemai cabai, karena memang varietas pokak ini dengan varietas terong ini juga sama satu varietas ya teman-teman. Maka jika kita perhatikan ya teman-teman, ini adalah daun pokak ya teman-teman, sedangkan ini adalah daun terong. Ini hampir memiliki kesamaan, sama-sama satu varietas ya teman-teman. Jadi jika kita melakukan rekayasa ya terhadap tanaman pokak ataupun tanaman terong, artinya kita bisa melakukan sambung pucuk, baik pun terong ke pokak ataupun pokak ke terong, kebalikannya ini akan tumbuh ya teman-teman. Inilah kemudian perbedaan dan kesamaan yang tampak pada daun terong dan daun pokak ya teman-teman. Satu jenis, artinya memang untuk proses penanaman terong
dan proses penanaman pokak itu tidak jauh. Hanya saja untuk penanaman terong mungkin lebih rumit ya teman-teman, karena memang butuh ketelatenan. Tapi untuk tanaman pokak cenderung lebih mudah, karena ini termasuk tanaman liar ya teman-teman, tanaman hutan. Tapi untuk membudidayakannya pun insya Allah kita bisa ya teman-teman. Jadi di sela-sela tanaman terong atau cabai yang saya miliki, saya itu menanam daun singkong, kemudian menanam ini pepaya ya teman-teman. Jadi karena memang kalau teman-teman punya lahan itu sama seperti kita menabung tapi tidak terasa ya, tahu-tahu kita nantinya akan menghasilkan uang panen tanpa harus kita melakukan perawatan, terutama untuk tanaman pokak dan tanaman daun singkong ya teman-teman. Kalau untuk daun singkong sendiri saya biasanya panen sama ya, setiap 2 minggu sekali, tapi karena memang luas saya biasanya setiap hari ya teman-teman. Tapi untuk pokak ini adalah 14 hari sekali ya. Dari 100 pohon 10 kg, kalau 30.000 berarti 300.000 untuk 2 minggu sekali. Ini akan kita gunakan sebagai membeli daripada insektisida untuk perawatan cabai dan tanaman terong, hasil daripada penjualan pokak ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sedikit agak menyimpang daripada video yang biasanya saya bagikan dalam proses budidaya terong ataupun cabai, tapi karena memang ini inspirasi yang bermanfaat, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga ini dijadikan inspirasi untuk teman-teman membudidayakan tanaman pokak ya teman-teman. Tetap semangat, selalu berjuang, optimis bahwa tanpa petani maka bangsa dan negara tidak akan maju, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Yakin selalu diberikan keselamatan, keberkahan dan keuntungan apa-apapun yang kita lakukan, diniatkan lillahi ta'ala karena Allah, untuk selalu memberikan pangan bagi generasi bangsa kita ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.